Lucu ya, abis viralin kondisi anak yang kelaparan sampai nangis. Dia bawa makan anak yang kelaparan itu 3 orang ya, bawa makan, dikasih makan, dibawa belanja juga. Teman-teman udah tahu cerita ini? Ya, ini adalah seorang anak muda yang kemarin merekam kejadian anak kecil yang nangis-nangis di depan rumahnya karena kelaparan. Akhir drama kisah bocah kelaparan di Bojonggede, TikTokers yang viralkan Gibran kini tersenyum lega. Kisah bocah kelaparan di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor menemui titik akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saudi, dipanggil. Nah teman-teman, kita bisa lihat ya video tersebut, video klarifikasi bahkan permintaan maaf dari penyebar video anak kelaparan. Apa fungsinya? Apa urgensinya? Seharusnya pemerintah itu malah memvalidasi berita tersebut, bukan malah mengintervensi. Kalau memang kejadian tersebut memang benar adanya, kenapa tidak dicarikan solusi? Kok malah mengintervensi rakyat? Ingat ya Pak, rakyat itu adalah majikan jenengan, bukan pembantu jenengan, yang setiap tahun bahkan setiap bulan ditarik uangnya untuk pajak, untuk membayar atau menggaji jenengan. Jangan semena-mena seperti itu. Benar sekali Bang, kalau tidak divideoin pasti nggak akan viral. Dan tidak akan seluruh Indonesia tahu kalau masih ada yang namanya kelaparan di negara kita. Menurut asumsi liar saya Bang, di setiap desa ada kok kasus seperti ini. Bahkan banyak. Mirisnya Bang, di setiap desa atau pemerintah desa itu malu mengakuin hal seperti ini, bahwa masih ada yang kelaparan di desa-desa yang seperti ini. Karena apa? Mereka lebih suka menutupi hal tersebut daripada mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Padahal tahu sendiri, dana desa sudah sebagian banyak, jabatan desa sudah diperpanjang. Ayo dong, semua perangkat desa, bahkan kepala desa, tunjukkan pesonamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terviral hari ini, seorang pemuda yang memvideokan anak menangis kelaparan justru terancam berurusan dengan hukum, dan kepala desanya seolah-olah tidak menerima kenyataan seperti itu. Ini sungguh sangat lucu ya, kepala desa yang harusnya tahu situasi dan kondisi masyarakat desanya seperti apa. Justru ketika ada seorang pemuda yang memviralkan video anak menangis kelaparan, kok bisa-bisanya seolah-olah kepala desa tersebut tidak terima. Ini sangat disayangkan. Dan tentunya dana desa yang ada di Indonesia itu juga bukan sedikit. 1 tahunnya 1,5 miliar, di mana dana tersebut harus untuk desa ya, dari segi pembangunan ataupun hal-hal keperluan desa. Ini sangat disayangkan apabila di desa tersebut ada keluarga yang sampai kelaparan menangis. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, hal-hal seperti ini dijadikan pelajaran penting buat para kepala desa. Saran saya buat Bapak Kepala Desa seluruh Indonesia, jangan hanya duduk di kantor pemerintahan desa saja. Sekali-kali Anda itu keliling, sapa menyapa dengan masyarakat. Ditanya keluhannya apa. Kalau dikritik, jangan seolah-olah menyalahkan rakyatnya. Ini salah besar. Sebagai seorang pemimpin harus menerima kekurangan, ya kan? Jadi harusnya meminta maaf kepada sang pembuat video, bukan malah mau memojokkan yang membuat video berurusan dengan hukum. Beruntung di Indonesia ini masih banyak netizen yang pemikirannya waras, sehingga kepala desa ini pun dibuat ketakutan. Berikut kita simak komentar netizen kecam kepala desa yang seolah-olah tidak terima warganya yang menangis kelaparan divideokan.
Ini sungguh sangat disayangkan ya. Masa iya sekelas kepala desa tidak mengetahui kehidupan warga desanya seperti apa? Dana desa yang diamanahkan kepada Anda jangan sampai disalahgunakan. Setiap tahunnya 1,5 miliar. Harap-harap dana desa tersebut tersalur untuk kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa loh. Di era Presiden Joko Widodo, dana desa 1 tahunnya 1,5 miliar. Bayangkan. Dan jabatan kepala desa Anda juga sudah diperpanjang menjadi 16 tahun. Maka dari itu, kalau dikritik warga, jangan sedikit-dikit langsung pencemaran nama baik. Ini harus dilaporkan. Waduh ya kacau. Mungkin ini hanya di Konoha saja ya berlaku hal seperti ini. Kalau di negara lain pasti sudah merasa malu. Tapi ya seperti itu fakta dan kenyataannya. Berikut, mari kita simak video netizen terkait komentarnya kepada kepala desa yang viral saat ini. Lucu ya, abis viralin kondisi anak yang kelaparan sampai nangis. Dia bawa makan anak yang kelaparan itu 3 orang ya, bawa makan, dikasih makan, dibawa belanja juga, tapi malah diancam untuk dilaporkan sama kadesnya. Menyala kadesku, apa kerjamu? Jangan cuma minta perpanjangan masa jabatan. Itu tandanya apa? Kerja kalian belum maksimal. Udah, nggak usah gila-gila nuntut orang, nggak usah gila-gila ngelaporin orang. Urusin aja warga, udah. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saudi, dipanggil Oki, dan rekan saya Kepada kepala desa. Di sini saya ingin menyatakan surat pernyataan ya, yang bertanda tangan di bawah ini. Saya nama Ahmad Saudi dengan akun TikTok Ahmad Saudi 31, alamat Jalan M. Nasir, Kampung Bendungan, RT 1 RW 06 Cilodong, Depok. Dalam hal ini sebagai pelaku yang menebarkan video tentang abang cuman minta makan di akun TikTok saya pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 14.30 WIB. Dengan ini menyatakan bahwa penyebaran video tersebut telah melanggar hukum, ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai tersebut. 1. Tidak berizin dari pihak keluarga yang ada di dalam video ini. 2. Tidak konfirmasi dan koordinasi dengan lingkungan, tetangga, RT, RW, Pemdas, kecamatan, dan lain sebagainya. 4. Tidak melindungi hak keluarga. 5. Tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Atas dasar itu semua, maka saya menyadari dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun bahwa perbuatan saya tersebut adalah salah dan melanggar hukum. Maka dengan ini saya akan 1. Menghapus akun TikTok saya atas nama Ahmad Saudi 31. 2. Menghapus akun medsos lainnya yang ada video tersebut. 3. Tidak melayani dan merespon permintaan menjawab siapapun instalasi swasta, pemerintah, manapun atas video tersebut. 4. Permohonan maaf sebesar-besarnya saya sampaikan kepada keluarga besar Bapak Hamzah, tokoh masyarakat dan agama desa Rawa Panjang, warga setempat, pengurus RT dan RW setempat, instansi dan pemerintah desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dan Jawa Barat. Para penegak hukum, siapapun yang telah melihat mengunduh video ini untuk dihapus. Demikian pernyataan ini saya buat dan sampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Bila melanggar atas pernyataan ini, saya siap untuk ditindak secara hukum yang berlaku. Rawa Panjang 6 Mei 2024 dibuat di desa Rawa Panjang. Saya yang membuat pernyataan ini, Ahmad Saudi. Terima kasih. Padahal masnya nggak salah loh. Teman-teman udah tahu cerita ini?
Ya, ini adalah seorang anak muda yang kemarin merekam kejadian anak kecil yang nangis-nangis di depan rumahnya karena kelaparan. Anak itu nangis-nangis minta makan ke emaknya. Kemudian pemuda ini berniat baik membawa anak ini terus dijajanin. Intinya gitu. Nah, ternyata ada yang gak terima. Ini malah mau dipolisikan oleh Pak Kades tempat dengan alasan karena membuat citra desanya jadi buruk. Ini maksudnya gimana ya? Orang nolong orang, terus malah mau dipolisikan. Ini Pak Kadesnya apa ya yang dipikirin? Dan sekarang orangnya disuruh minta maaf karena terancam penjara. Coba teman-teman netizen ini maksudnya gimana sih? Coba spill Pak Kadesnya. Aduh, ngeri sekarang buat para konten kreator, buat yang mau menunjukkan kebenaran, memberitahu apapun lah yang sekira memang harus dibenahi di negara ini. Di saat ada warga ataupun anak kecil menangis kelaparan, di situ ada yang memviralkan. Tiba-tiba, nah ini lucunya, sekarang udah lagi hip nih. Seorang kepala desa tidak suka mungkin dengan cara kontennya, sehingga dia mengajukan ataupun mengkriminalisasikan orang yang mengupdate video tersebut. Kan ngeri. Tuanku Paduka Raja, Bapak Kepala Desa, harusnya Anda berpikir lagi. Itu warga Anda, harusnya Anda berterima kasih. Mungkin itu kelalaian saya. Kalau saya jadi seorang pemimpin, saya akan bilang, salahi saya. Berarti aparat dia ke bawahnya kurang. Ya, kurang mengena. Ada apa yang kurangnya? Harus segera selidiki. Jangan demi mempertahankan jabatan, Anda justru di situ membuat ya sesuatu yang bikin jadi orang akan berasumsi ke Anda semua ada apa gitu kan. Harusnya bilang aja dengan lugas, tegas, ini akan saya tindak lanjuti, ini akan saya kerjakan secepatnya, dan ini PR besar saya ke depannya. Siap saya salah, udah. Itu sesuatu yang gentle, apapun nanti resikonya orang akan lebih menghargai dibanding sekarang akan jadi blunder, bola panas. Dan ini akan nantinya kembali ke Anda semua. Betul, Mas. Ngeri loh netizen sekarang. Jadi buat Anda yang memviralkan video kemarin, salam hormat, jangan takut, terus tunjukkan kebenaran di negeri ini. Viral, baru ada pergerakan. Betul. Ya, tunjukkan saja kebenaran, jangan pernah takut. Ya. Salut makanya selalu buat orang-orang yang masih menunjukkan kebenaran, jangan pernah mundur lah. Itu saja dari saya. Selamat pagi. Pokoknya terus berkarya apapun untuk menuju Indonesia lebih maju lagi dan menghentikan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan di negeri ini, di bumi ini. Wassalam. Akhir drama kisah bocah kelaparan di Bojonggede, TikTokers yang viralkan Gibran kini tersenyum lega. Kisah bocah kelaparan di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor menemui titik akhir. Tak lagi histeris apalagi menangis, Gibran bocah yang sempat viral karena kelaparan kini bisa tersenyum bahagia. Pasalnya kini bantuan mengalir deras membanjiri keluarga Gibran. Pun dengan ayah Gibran, Hamzah yang tak kuasa menahan tangis saat banyak orang peduli padanya. Tak cuma keluarga Gibran, TikTokers yang pertama kali memviralkan sang bocah, Ahmad Saugi juga tak kalah senang. Sebab polemik yang menimpa Ahmad Saugi usai memviralkan Gibran akhirnya mereda. Seperti diketahui, Ahmad Saugi sempat terancam dijebloskan ke penjara karena memviralkan kisah Gibran. Hal itulah yang membuat Ahmad Saugi akhirnya menghapus konten soal kehidupan pilu Gibran. Akibat hal tersebut, pihak desa terutama Kepala Desa Rawapanjang, Muhammad Agus pun jadi bulan-bulanan netizen. Sadar konfliknya jadi sorotan hingga membuat Kepala Desa Rawapanjang dihujat, Ahmad Saugi pun bertindak. Dalam konten terbarunya, Ahmad Saugi akhirnya berdamai dengan Kades Rawapanjang. Melalui video singkat itulah Ahmad Saugi menunjukkan kebaikan sosok Muhammad Agus. Terlihat saat diajak ngevlog singkat bersama Ahmad Saugi, Kades Rawapanjang Agus Semringah. Sambil merangkul Saugi, Agus pun mengucap syukur karena viral. Diakui Saugi dan Agus, mereka tidak ingin memperpanjang polemik. Dalam video tersebut juga tampak Agus menangis seraya memeluk Saugi. Nah ini dia nih yang katanya blunder nih, Pak Lurah, gimana ini? Tanya Ahmad Saugi dilansir tribunnewsbogor.com dari Instagram Kecamatan Bojonggede, Kamis, 9 Mei 2024. Wah mantap alhamdulillah, kata Muhammad Agus Semringah. Udahlah, yang udah biarlah berlalu. Ujar Saugi, biarlah berlalu, timpal Agus.
Respect buat masnya yang telah memviralkan sosok seorang bocah yang sedang menangis kelaparan. Alhamdulillah, dengan video beliau yang viral, akhirnya bocah tersebut mendapat begitu banyak bantuan. Walaupun di awal-awalnya masnya ini akan terancam hukuman. Alhamdulillah, berkat juga bantuan netizen, akhirnya Bapak Kepala Desa tersebut pun meminta maaf kepada sang pembuat video yang memviralkan bocah kelaparan yang sampai menangis. Padahal masnya ini sangat luar biasa ya. Beliau ini memvideokan bocah tersebut dengan tujuan baik, dan bukan hanya memvideokan saja, masnya juga mengajak bocah tersebut untuk jalan-jalan dan cari makan. Dan ini pesan penting buat para pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang bertugas. Kalau dikritik itu jangan sedikit-sedikit lapor ke polisi, akan terancam hukuman. Jangan seperti itulah. Kalau memang hal tersebut fakta dan nyata, ya udah terima aja kritikan dari masyarakat, yang dimana hal tersebut harus dibenahi. Dan saya yakin masih banyak saudara-saudara kita yang terkait akan hal kehidupan penuh kekurangan, itu pasti masih banyak. Dan ini menjadi salah satu problem yang perlu dibenahi bersama-sama. Jangan kalau ada orang yang memviralkan video terkait hal yang benar kemudian merasa malu, merasa marah. Janganlah. Oke, untuk sahabat-sahabatku, video ini semoga bisa menjadi pelajaran kita bersama-sama. Dan tentunya buat para pemimpin-pemimpin harus amanah. Dana desa juga begitu sangat banyak, harus disalurkan secara benar. Cukup sekian, semoga dengan adanya video ini sahabat-sahabatku juga bisa mendapatkan informasi berita terviral, teraktual. Cukup sekian, kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Next, ditunggu video viral selanjutnya.